Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin lagi bolu marmer cake jadul dan ini nggak tahu aku bikin yang ke berapa kali karena bener-bener kalau untuk ide jualan tuh ini laris manis banget. Selain rasanya yang enak dan manisnya juga pas, moistnya juga sampai berhari-hari bahkan sampai keesokan hari untuk suhu ruang bisa bertahan sampai dengan 4 hari. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih aku cara bikinnya dan juga pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Selain di video ini, aku juga sudah tulis ulang semua bahan dan juga takaran di description box di bawah. Jadi yang pertama, di sini aku mau bikin untuk bahan merengnya dulu. Aku masukkan putih telur sebanyak 5 butir, kemudian tambahkan dengan garam dan juga cream of tartar. Kemudian mulai mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia berbusa banyak. Jadi kurang lebih aku di sini nge-mixnya antara 1 sampai 2 menitan ya. Yang pasti sampai dia mengeluarkan banyak busa. Setelah berbusa banyak seperti ini, kemudian mulai masukkan gula pasir. Dan gula pasir ini boleh pakai gula halus, boleh juga pakai gula pasir seperti aku ini. Dan dimasukkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Setelah selesai semuanya, kemudian lanjut mixer selama kurang lebih 7-8 menitan hingga dia putih, pucat dan juga kental. Pada saat diangkat dia juga meninggalkan jejak seperti ini. Setelah itu sisihkan. Lanjut, aku mau bikin untuk adonan kuning telurnya. Sudah aku siapkan tepung terigu protein sedang yang sudah aku ayak sebelumnya ya. Jadi pastikan sudah diayak sebelumnya. Kemudian masukkan susu bubuk 2 sendok makan aja. Tambahkan baking powder, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian sisihkan. Lanjut di mangkok mixer aku masukkan kuning telur, kemudian margarin. Boleh juga menggunakan margarin yang dimix dengan butter. Setelah itu tambahkan dengan vanila cair atau boleh menggunakan vanila bubuk. Kemudian lanjut mixer dengan kecepatan tinggi sampai semua bahan tercampur rata. Setelah dirasa semua bahan tercampur, kemudian mulai masukkan bahan kering yang tadi sudah diayak antara tepung terigu, susu bubuk dan juga baking powder. Masukkan secara bertahap ya. Jadi di sini aku masukkan beberapa sendok. Kemudian mulai masukkan untuk cairannya aku pakai santan cair. Boleh juga dengan menggunakan susu cair. Setelah itu biarkan dia di-mix sampai benar-benar tercampur. Setelah tercampur masukkan lagi untuk bahan kering dan juga cairannya dan begitu seterusnya sampai semua bahan habis. Setelah semua bahan habis, kemudian biarkan untuk di-mix sebentar aja agar benar-benar tercampur, lalu matikan mixer dan turunkan dari stand mixernya. Aku mulai aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan benar-benar semua bahan kering dan juga cairannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Kemudian aku tambahkan dengan bahan merengnya. Jadi ini sebagai pancingan aja ya. Aku ambil 2 sendok, kemudian aduk balik. Jadi aduk baliknya seperti di video ini sampai benar-benar tercampur rata semuanya. Setelah tercampur, kemudian masukkan semua bahan mereng atau putih telurnya ke dalam adonan kuning telur. Nah, jadi ngaduknya pelan-pelan aja ya dan pastikan untuk gunakan teknik aduk balik
agar dia tuh nggak kempes untuk putih telurnya atau bahan merengnya. Hingga semuanya benar-benar tercampur rata seperti ini. Kemudian untuk bahan atau adonan coklatnya aku ambil beberapa sendok, kemudian tambahkan dengan coklat bubuk. Atau boleh juga dengan menggunakan pasta coklat ya. Coklat bubuk ini boleh langsung ditambahkan, boleh juga dengan cara dilarutkan dengan air hangat. Di sini aku mau langsung tambahkan aja, aku ambil 2 sendok makan coklat bubuk, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian sisihkan. Sebelumnya aku sudah siapkan loyang tulban dengan diameter 24 cm, sudah aku oles juga karlo KW ya, atau minyak goreng, margarin dan juga tepung terigu. Kemudian untuk penataannya sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Untuk bagian atas aku pengennya itu sudah tercampur antara coklat dan juga putihnya. Jadi aku masukkan coklat, kemudian timpa lagi dengan vanila, kemudian timpa lagi dengan coklat dan begitu seterusnya. Nah jadi untuk cara penataannya ini balik lagi ke selera masing-masing ya, nggak harus sama. Dan di saat ini juga aku sudah panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah selesai semua bahan masuk, kemudian di sini aku mau aduk sampai ke bagian dalam ya, sampai ke dasar dengan menggunakan sumpit, boleh juga dengan menggunakan tusuk sate. Jadi tujuannya agar tidak ada gelembung atau udara di bagian dalam. Kemudian hentakan beberapa kali untuk memastikan benar-benar rata sampai ke bagian dalam. Lalu masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan pastinya, kemudian panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit. Lanjut, ganti ke suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian turunkan lagi ke suhu 130 derajat Celcius selama 25 menit. Dan ini hasilnya. Setelah matang, jangan lupa untuk dites tusuk dengan menggunakan tusuk sate. Pastikan tusuk sate ini tidak ada yang menempel ya adonannya. Kalau ada yang menempel berarti masih belum matang bagian dalamnya. Lanjut, aku keluarkan dari oven. Dan masih dalam keadaan panas, aku langsung keluarkan dari loyangnya. Dan ini dia bolu marmer jadul sudah siap dan ini benar-benar cantik banget hasilnya. Juga rasanya enak dan termoist yang pernah aku bikin. Nah, aku mau bikin ini untuk ide hampers atau hantaran ke saudara. Selain untuk ide hampers atau hantaran, bisa juga untuk cemilan sendiri di rumah, teman ngopi ataupun teman ngeteh. Dan juga pastinya bisa juga untuk ide jualan. Kalau untuk ide jualan, jadi sesuaikan lagi dengan harga bahan baku masing-masing di tempat kamu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.